Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Baru saja kita update berkaitan dengan 698 total pelanggar saat operasi Zebra Turangga tahun 2024 selama 2 minggu di Kabupaten Manggarai Barat, Labuan Bajo. Dan saat ini pendengar, kita juga akan update 2 warga negara Pakistan dideportasi dari Labuan Bajo karena aktivitas penggalangan dana ilegal. Pendengar, kali ini kita akan berbincang dengan Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Labuan Bajo berkaitan dengan topik yang sudah disampaikan tadi. Dan untuk memahami lebih jauh, langsung saja kita sudah hubung dengan Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Labuan Bajo, Pak Christian Prantigo, melalui line telepon bersama RRI Labuan Bajo pagi ini. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi, bagaimana kabar? Sehat? Alhamdulillah, puji Tuhan. Puji Tuhan sehat. Terima kasih ya Pak sudah menyempatkan waktunya pagi ini untuk RRI Labuan Bajo. Ya. Oke, baik. Kita langsung saja ya Pak ya. Boleh dijelaskan latar belakang kasus ini kira-kira apa Pak? Apa yang membuat pihak imigrasi memutuskan untuk mendeportasi 2 warga negara Pakistan tersebut? Iya, Mbak Eca. Jadi ada laporan masyarakat terkait kegiatan 2 WNA Pakistan yang meminta sumbangan di masjid-masjid yang ada di wilayah Labuan Bajo. Masyarakat yang curiga kemudian bertanya apakah sumbangan tersebut memang bersifat resmi atau tidak. Nah, karena tidak ada dokumen atau surat dari yayasan atau instansi maupun permintaan sumbangan itu cuma bersifat lisan seperti itu. Kemudian setelah mendapatkan informasi, kami imigrasi Labuan Bajo langsung bergerak cepat untuk mendalami dan melakukan pengecekan aktivitas 2 warga Pakistan tersebut. Tentunya dengan mengecek visa atau izin tinggal yang dimiliki oleh kedua WNA. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, ditemukan adanya penyalahgunaan visa dan izin tinggal yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Sehingga kita lakukan tindakan administrasi keimigrasian berupa deportasi. Oke. Seperti itu. Apa saja aturannya Pak Christian yang berlaku terkait izin tinggal bagi warga negara asing di Indonesia, terutama yang terlibat dalam kegiatan penggalangan dana? Oke, menarik Mbak Eca. Mengenai aturan yang berlaku terkait penggalangan dana ini sebenarnya tidak ada. Tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian maupun Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2024 yang terbaru tentang visa dan izin tinggal. Jadi undang-undang kita, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian itu hanya mengatur WNA yang justru datang ke wilayah Indonesia untuk memberikan bantuan kemanusiaan. Kemudian dalam kebijakan keimigrasian atau kebijakan imigrasi Indonesia, kita itu menganut prinsip selective policy. Artinya hanya orang asing yang bermanfaat yang dapat masuk ke wilayah Indonesia. Seperti itu. Lalu bagaimana mekanismenya Pak Christian, pengawasan yang dilakukan oleh imigrasi untuk mendeteksi warga asing yang melakukan kegiatan-kegiatan ilegal seperti ini begitu di Labuan Bajo? Ya, pengawasan tentunya kita lakukan secara internal maupun eksternal. Untuk internal dalam hal ini kita mengecek visa atau izin tinggalnya, kita cek perlintasannya, kemudian alamatnya, kemudian juga kita dapat berkoordinasi sesama kantor imigrasi terkait kegiatan WNA
maupun pengumpulan bahan keterangan melalui kegiatan pengawasan keimigrasian yang kita lakukan setiap hari. Untuk eksternal, pengawasan eksternal, kita bangun sinergitas Mbak Eca dengan APH atau aparat penegak hukum. Kita punya forum yang namanya Tim Pengawasan Orang Asing atau Timpora. Oke. Kemudian dengan kepala desa juga setempat Oh, untuk melakukan pertukaran informasi terkait kegiatan WNA yang berada di sekitar tempat tinggalnya. iya. Kalau Mbak Eca ingat sebelumnya, saya sempat bahas masalah desa binaan imigrasi. Nah, ini Benar. juga salah satu wadah kita dalam koordinasi melalui pengawasan eksternal kepada desa-desa yang telah kita bentuk menjadi desa binaan imigrasi. Seperti itu. Apakah kasus serupa, yaitu warga asing yang terlibat dalam penggalangan dana tanpa izin ini, Pak Christian, pernah terjadi sebelumnya di Labuan Bajo? Ya, menarik Mbak Eca, ini kasus pertama ya. Kasus Oh, pertama yang kita alami, yang kita mm-mm. dapati yang terjadi di Labuan Bajo. Saya rasa mungkin di wilayah lain ada ya Iya, kasus-kasus seperti ini. Cuman untuk Labuan Bajo ini baru pertama. baru berarti ya. Ya, betul. Oke. Kita juga ya mendengarkan keluhan dari masyarakat terkait kejadian ini, Pak Christian, bahwa cukup kaget juga bahwa kok bisa ada di Labuan Bajo begitu. Iya. Iya. Oke, baik Pak Christian, dampak dari kasus seperti ini bagi citra Labuan Bajo, menurut Pak Christian sebagai petugas di keimigrasian Labuan Bajo sebagai destinasi wisata internasional begitu, seperti apa? Iya, dari pandangan kami, Imigrasi Labuan Bajo, ini justru membawa dampak positif bagi kota Labuan Bajo, Oh yang begitu. selama ini menjadi destinasi wisata. Dalam pengertiannya Mbak Eca, Mhm, Imigrasi Labuan Bajo berarti imigrasi Labuan Bajo, aparat penegak hukum maupun masyarakat, mhm, sama-sama kita menjaga kondusivitas wilayah Labuan Bajo, yang dapat mengganggu ketertiban dari WNA-WNA yang tanda kutip tidak jelas. Artinya masyarakat sekarang sudah lebih aware untuk melaporkan. Ini sesuatu hal yang baik menurut kami karena ada sinergitas dari masyarakat dan imigrasi maupun aparat penegak hukum. Artinya setiap ada pergerakan hal-hal yang aneh di Labuan Bajo yang dilakukan oleh warga negara asing itu sudah dilaporkan ke kita sehingga menjadikan Labuan Bajo lebih kondusif seperti itu dari sudut pandang keimigrasian. Malah kalau misalkan masyarakat tidak melaporkan ke kita, ini yang bisa menjadi bom waktu. Artinya tidak terdeteksi, tidak ditanyakan karena kita tahu bersama kalau misalkan warga negara asing apalagi yang bentuknya sudah berbeda, mau kelihatan bule kah atau kelihatan seperti Timur Tengah, warga kita lebih terkesan, oh iya silakan masuk, silakan datang, silakan berlibur. Nah, ini bentuk apresiasi dari kita karena masyarakat tidak membeda-bedakan, artinya sudah ada aware dari masyarakat untuk melaporkan, oh ini kayaknya tidak benar, patut diduga membahayakan. Seperti itu Mbak Eca. oke. Oh, jadi justru memberikan peringatan atau informasi kepada masyarakat dengan kejadian ini bahwa masyarakat yang ada di Labuan Bajo ke depannya harus lebih waspada begitu ya. Dan lebih Betul khususnya Mbak Eca. adalah lebih selektif lagi dengan apa yang terjadi di Labuan Bajo begitu. Benar Mbak Eca, benar. Apalagi Mhm, sekarang kalau Mbak Eca lihat di jalan-jalanan, di sekitaran Soekarno-Hatta, mhm, itu kan memang, banyak sekali warga negara asing yang lalu lalang. Nah, semakin banyak warga negara asing memang memberikan dampak positif ke kita ya, ke perekonomian lokal, mhm, eee, namun harus diketahui bahwa, dampak negatifnya juga ada. Bisa jadi mereka menyalahgunakan visa atau izin tinggalnya, yang mhm. harusnya mereka berlibur tapi mereka melaksanakan kegiatan yang tidak boleh sesuai visanya, misalkan bekerja, bahkan itu tadi, warga negara Pakistan meminta-minta dengan dalih, "Oh, warga Indonesia kan orangnya dermawan ya, Mbak Eca ya, Mhm. mmm, jadi bisalah untuk diminta-minta." Nah, masyarakat kali ini, sangat kami apresiasi melaporkan
aktivitas yang mencurigakan seperti itu. Oke, dan tentu ini merupakan bukan hanya upaya dari keimigrasian begitu ya, untuk tidak terjadi hal atau kejadian serupa di masa mendatang, tapi juga upaya dari masyarakat setempat. Lalu langkah apa Pak Christian yang dilakukan imigrasi untuk meningkatkan kesadaran warga lokal, warga masyarakat Labuan Bajo agar melaporkan aktivitas mencurigakan begitu yang melibatkan warga asing? Ya, jadi langkah yang selalu kami lakukan adalah dengan terus menghimbau, sosialisasi, edukasi, Mhm. ini pun wadah, RRI Labuan Bajo kami Imigrasi Labuan Bajo sangat mengapresiasi, besar, Mhm. langkah RI Labuan Bajo, dengan wadah ini kita bisa mengedukasi, seluruh warga, di Labuan Bajo, untuk Mmm, eee, lebih aware, eee, masyarakat, bisa mengetahui bagaimana hukum dan aturan bagi WNA yang masuk ke wilayah Indonesia. Sehingga masyarakat memiliki pengetahuan tentang kegiatan apa sih yang boleh atau tidak, boleh dilakukan oleh WNA selama berada di wilayah Indonesia. Sosialisasi maupun, bincang-bincang kita seperti pagi ini. Seperti itu, Mbak Oke, Eca. baik Pak Christian, kita juga mengucapkan terima kasih begitu ya, sehingga pendengar RRI semakin update begitu dengan apa yang terjadi di Labuan Bajo, khususnya kasus-kasus yang seperti ini begitu yang harusnya ya masyarakat harus lebih berperan aktif begitu dalam menangani hal ini begitu. Oke, Pak Iya, Christian, bagaimana proses deportasi ini dijalankan? Adakah kendala atau prosedur tertentu yang harus diikuti dalam memulangkan warga negara asing ke negara asal mereka? Oke, Mbak Eca, deportasi tentunya kita, lakukan setelah, BAP atau, berita acara pemeriksaan dengan hasil terbuktinya WNA tersebut melakukan pelanggaran keimigrasian. Ada pasal 122 huruf A nomor 6, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, bisa saya bacakan, Mbak Eca? Mhm. Mmm, bahwa setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan yang dimaksud dengan yang dimaksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya dipidana paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak 500 juta. Kemudian, dilakukanlah keputusan tindakan administrasi keimigrasian pada pasal 75 ayat 2 huruf F berupa pendeportasian. Kemudian sejauh ini sih tidak ada kendala dalam proses deportasi WNA tersebut, dari dia terbang dari Labuan Bajo, kemudian, ke Jakarta, kemudian ke negara asalnya, alhamdulillah puji Tuhan, berlangsung dengan smooth atau lancar, seperti itu. Mhm. Oke. Setelah deportasi, apakah, ada tidak larangan bagi warga asing Pak Christian untuk masuk kembali ke Indonesia khususnya Labuan Bajo atau mungkin aturannya lebih diperketat lagi begitu? Oh tentu Mbak Eca. WNA tersebut, kita, mendapatkan larangan dari kita untuk masuk ke wilayah Indonesia paling lama paling lama itu 10 tahun dan dapat diperpanjang. Mhm. Untuk kembali, masa larangannya untuk masuk ke wilayah Indonesia. Jadi kalau misalkan dia, kita larang sampai 10 tahun dan masih ada, kemungkinan dari kita untuk dia melakukan lagi, kita akan perpanjang, Oh begitu? untuk tidak boleh ke wilayah Indonesia. Pasti Mbak Eca, kita akan, namanya cekal, Iya. eee, pencegahan dan tangkal, untuk warga negara asing. Oke. Yang terakhir Pak Christian, pesan dan himbauan kepada masyarakat, khususnya di Labuan Bajo terkait kasus ini silakan. Ya, imigrasi Labuan Bajo, tentunya mengharapkan masyarakat terus berperan aktif dalam pemberian informasi ataupun, kecurigaan, apa mengenai kegiatan WNA yang ada di wilayah, tempat tinggalnya khususnya di Kota Labuan Bajo. Kasus ini pun, kami, jadikan sebagai pembelajaran bahwa memang, tidak semua orang yang terlihat, agamais atau, mohon maaf, itu bisa, sesuai dengan, kegiatan yang sebenar-benarnya. Artinya masyarakat sudah bisa melihat,
mana yang tidak boleh, mana yang boleh, mana yang mencurigakan, mana yang tidak mencurigakan. Memang Labuan Bajo destinasi wisata super prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah, menjadikan wisata saat ini sangat amat dikenal di seluruh dunia. Namun memang masyarakat dihimbau untuk aware kepada aktivitas, terutama aktivitas yang mencurigakan, yang bisa merugikan baik warga lokal maupun Labuan Bajo secara keseluruhan. Seperti itu, Mbak Eca. Baik, Pak Christian, terima kasih waktunya untuk RRI Labuan Bajo pagi ini. Kita tentu berharap ya kejadian ini tidak terulang lagi di masa mendatang. Dan selamat pagi, selamat beraktivitas kembali Pak Christian. Mbak Eca, selamat pagi untuk warga RRI Labuan Bajo. Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses. Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Revolusi mental adalah apa hal dari diri Anda yang perlu Anda rubah menjadi lebih baik sehingga Anda menjadi orang yang sangat luar biasa saat ini. Revolusi mental pertama adalah tentang identitas diri. Bangun identitas Anda, bangga dengan diri Anda. Bangunlah bangsa ini menjadi bangsa yang membanggakan sehingga bisa bersaing dengan negara lain dan bangsa lain di dunia. Yang kedua, revolusi mental kedua adalah bangun value-value baik, bangun value-value yang sangat mencerminkan diri Anda sehingga Anda bisa sangat bermanfaat buat orang lain. Yang ketiga adalah tentang keyakinan. Anda tidak akan bisa membangun identitas dan nilai-nilai diri Anda tanpa Anda yakin bagaimana diri Anda bisa membuat orang lain lebih baik. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda membangun skill, membangun keahlian, membangun pengetahuan sehingga Anda jauh lebih baik. Demikian dari saya, salam sukses sejahtera. Energi Sukses hadir untuk Indonesia lebih baik. Mungkin hanya jiwa yang tak terjaga jua dalam doa hingga hilaf menyentuh terasa bergetar. Ku berlalu saat terasa waktu telah hilang. Ku terdiam saat hanya gundah yang bertentangan. Ku bernyanyi cinta, cita, harapan, dan ku terbawa dalam kisah yang lama. Cinta, cita, harapan, dan ku terbawa dalam kisah lama. Dalam kisah lama, dalam kisah lama, amarah yang tak terucapkan jua, tak terungkap, walau diri telah terbelenggu hasrat yang bernyanyi. Cinta, cita, harapan, dan ku terbawa dalam kisah yang lama. Cinta, cita, harapan, dan ku terbawa dalam kisah lama.
Kita adalah musuh terbesar kita sendiri. Itu yang kira-kira diungkapkan filsuf Friedrich Nietzsche. Kita manusia secara umum ingin bahagia, biasanya dalam hubungan atau karir. Tapi perhatikan, tidak sedikit dari kita malah tanpa sadar berperilaku seakan mau merusak jalan menuju kebahagiaan kita sendiri. Contoh, dalam hal cari pasangan. Anda berkesempatan kencan dengan orang yang sebetulnya pas untuk Anda. Tapi bukannya menikmati kencan ini, Anda malah ngajak bertengkar atau melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hingga kencan ini rusak. Akhirnya, teman kencan gak jadi suka dengan Anda. Bagi yang sudah berpasangan, semua sedang baik-baik saja. Tiba-tiba, Anda cari alasan untuk bertengkar hebat dengan orang yang Anda sayangi. Tujuannya, tanpa sadar,